Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, salam beriman, bertumbuh dalam firman. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya mengajak saudara untuk membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya. Mari kita melihat Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara, demikianlah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah iman dan tindakan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, iman itu bukan hanya sekedar pengakuan di bibir saja. Iman bukan hanya sekedar kepercayaan yang dilontarkan melalui sebuah kata-kata atau perkataan semata. Iman bukan hanya sekedar pengakuan, iman bukan hanya sekedar kepercayaan semata, tetapi juga perlu diwujud nyatakan di dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan setiap hari. Jadi bukan hanya percaya berupa pengakuan saja, tetapi juga harus ditunjukkan, harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Itu sebabnya Alkitab atau firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 2 ayat 26 bahwa iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat panggilan Tuhan kepada Abram untuk keluar dari negerinya, keluar dari sanak keluarganya, dan juga keluar dari rumah bapaknya, menuju ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ya, Tuhan kemudian juga berjanji, Dia akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati Abram, Tuhan akan membuat namanya masyhur dan menjadikan Abram menjadi berkat bagi segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Tuhan juga berjanji akan memberkati setiap orang yang memberkati Abram dan mengutuk setiap orang yang mengutuk Abram. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, saudara, ketika Abraham mendengarkan panggilan Tuhan tersebut, kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat, ia pun segera bertindak seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya,
Abraham tidak hanya mendengar panggilan Tuhan, Abraham tidak hanya mendengar janji Tuhan, tetapi dia juga mengambil sebuah tindakan nyata. Apa itu? Dia pun bertindak, dia pun melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham, dia keluar dari negerinya, dia keluar dari sana keluarganya, dia keluar dari rumah bapaknya seperti yang diperintahkan, yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan dia berangkat, saudara, menuju ke suatu negeri yang dia tidak tahu. Ke negeri yang katanya Tuhan nanti akan tunjukkan kepadanya. Dia belum tahu negeri seperti apa yang akan dia tuju, negeri seperti apa yang akan dia masuki, tetapi Alkitab mencatat Abraham taat. Abraham bertindak, dia mempercayai janji Tuhan, dan dia melangkah mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan kepada dia. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham ini merupakan sebuah tindakan imannya kepada Tuhan. Ya, Abraham dia tidak hanya mendengarkan panggilan Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan saja, tetapi juga dia meresponinya dengan sebuah tindakan nyata. Dia bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Dia bukan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia tidak bertindak semaunya sendiri. Dia tidak bertindak seperti apa yang dia inginkan. Tidak. Dia bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mengapa Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, keluar dari sana keluarganya, dan juga keluar dari rumah bapaknya menuju ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya? Mengapa? Ada beberapa alasan. Pertama, berdasarkan Yosua 24 ayat 2 dan ayat yang ketiga, di situ kita menemukan bahwa Abraham beserta dengan keluarganya, mereka dahulunya adalah hidup tidak percaya kepada Allah. Mereka dulunya adalah hidup dalam kehidupan yang tidak mengenal Allah. Bahkan negeri di mana Tuhan perintahkan Abraham untuk keluar dari negeri itu adalah negeri yang tidak percaya kepada Allah. Negeri yang tidak mengenal Allah. Saya bacakan Yosua pasal 24 ayat 2-3 demikian. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, saudara perhatikan baik-baik kalimat itu. Mereka beribadah kepada Allah lain. Siapa mereka yang dimaksud? Itulah Abraham bersama dengan seluruh sanak keluarganya. Ayahnya, ya, istrinya, ya, saudara sanak keluarganya. Mereka hidup beribadah kepada Allah lain. Ayat selanjutnya, tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita bisa melihat bahwa panggilan Tuhan atas Abraham ini merupakan sebuah panggilan pertobatan. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah panggilan untuk keluar dari kehidupan yang lama dan mengalami kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Saudara, Abraham, dia tidak hanya mendengar panggilan Allah untuk keluar dari kehidupan yang lama, tetapi Abraham juga bertindak sesuai dengan panggilan tersebut. Dengan apa? Dengan dia pergi keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Inilah iman yang disertai dengan sebuah tindakan nyata. Dia bukan hanya percaya, dia bukan hanya sekedar mengatakan aku beriman, tetapi pengakuannya itu, kepercayaannya itu disertai dengan sebuah tindakan yang nyata. Apa itu? Keluar dari kehidupan yang lama.
keluar dari kehidupan dalam kegelapan dosa, lalu kemudian masuk kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Abraham tinggalkan segala bentuk kepercayaan dia yang lama kepada Allah lain. Ya, dia tinggalkan kepercayaan itu dan sekarang dia hanya percaya kepada Allah yang telah memanggil dia untuk keluar dari kehidupan yang lama, keluar dari kehidupan yang menyembah kepada Allah lain, dan sekarang masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, dalam kehidupan, ya, hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam terang Tuhan. Alasan yang kedua, saudara, Tuhan punya rencana hendak membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, membuat namanya masyhur, dan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Ayat 2 dan ayat 3 yang tadi kita sudah baca. Mengapa Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari negerinya, dari sana keluarganya, serta dari rumah bapaknya menuju ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya? Tadi yang pertama kita sudah lihat, Allah mau Abraham mengalami kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Itu berarti Tuhan selamatkan Abraham dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang menuju kepada kebinasaan, sekarang mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari itu semua adalah Tuhan punya rencana untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan ingin memberkati Abraham. Tuhan akan membuat namanya masyhur. Dan Tuhan menjadikan Abraham berkat bagi semua kaum di muka bumi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, meskipun saat itu Abraham memang belum tahu dengan pasti bagaimana rencana Tuhan itu diwujudkan dalam hidupnya. Meskipun dia belum tahu, belum melihat dengan terang benderang dan jelas seperti apa rencana Tuhan, janji Tuhan itu diwujud nyatakan dalam hidupnya, tetapi dia tidak ragu sama sekali. Dia melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia melangkah dengan berpegang kepada janji Tuhan. Dia melangkah dengan percaya kepada rencana Tuhan tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua alasan kenapa Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, keluar dari sana keluarganya, dan juga keluar dari rumah bapaknya menuju ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ya, ini dua alasannya. Ya, Tuhan panggil Abraham untuk mengalami hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Tinggalkan segala bentuk kepercayaan lama kepada Allah-Allah lain. Dan yang kedua, Tuhan punya rencana untuk menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar, memberkati Abraham, membuat namanya masyhur, dan Tuhan ingin menjadikan Abraham menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Nah, menarik sekali saudara, Abraham tidak hanya dia dengar dan percaya kepada panggilan dan janji Tuhan tersebut, tetapi dia juga memberikan sebuah respons, sebuah tindakan nyata. Ya, dia melangkah sesuai dengan panggilan Tuhan tersebut. Dia mengambil suatu tindakan yang nyata, itulah melangkah dengan mempercayai janji Tuhan tersebut. Bahkan saudara yang menarik, kita lihat di sini Alkitab mencatat, teks ini mencatat bahwa Abraham juga membawa Sarai istrinya, beserta seluruh harta benda mereka, dan juga keponakannya Lot. Ini menarik sekali. Abraham tidak hanya ingin menikmati janji Tuhan itu dalam dirinya sendiri saja, tetapi juga dia ingin keluarganya, beserta seluruh sanak saudaranya dan semua harta milik yang dia punya, semuanya masuk dalam panggilan, dalam rencana Tuhan dalam kehidupannya tersebut. Ya, Abraham dia ajak istrinya Sarai, dia ajak Lot keponakannya untuk mengalami, untuk hidup dalam panggilan dan janji Tuhan tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, iman bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar pengakuan di mulut bibir saja. Tetapi juga iman itu disertai dengan sebuah tindakan yang nyata. Apa itu?
tinggalkan kehidupan yang lama dalam dosa dan masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Itulah iman yang nyata. Iman dan tindakan. Iman yang disertai dengan sebuah tindakan atau perbuatan yang nyata. Bukan hanya sekedar pengakuan di bibir saja. Yakobus pernah berkata, engkau percaya kepada Allah. Setan pun juga percaya dan mereka gemetar. Ya, kalau kita hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan itu maha kuasa, setan juga percaya, saudara. Tapi yang membedakan antara dalam tanda petik iman setan dengan iman kita adalah setan percaya bahwa Allah berkuasa dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Kita juga percaya bahwa Allah itu maha kuasa, maha segalanya dan tidak ada selain Dia. Tetapi kita bertindak. Apa tindakan kita? Memberi diri kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Apa tindakan kita? Itulah meninggalkan kehidupan yang lama dalam dosa dan masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ini menjadi sebuah evaluasi bagi diri kita saat ini. Apakah kita sudah beriman kepada Tuhan? Ingat saudara, iman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dialah satu-satunya yang diutus Allah untuk membebaskan aku dari dosa, dari ikatan kuasa setan-setan, dan juga dari kutuk dosa dan kebinasan kekal. Aku percaya bukan hanya sekedar pengakuan saja, tetapi juga harus disertai dengan sebuah tindakan nyata. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Juru Selamat hidup saya, maka kita memberikan diri kita untuk diselamatkan oleh Kristus. Maka kita datang kepada Kristus karena kita tahu bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa membawa kita keluar dari kehidupan yang lama dalam dosa dan masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, analoginya seperti ini, saudara. Kalau saudara tahu ada sebuah bis yang akan mengantar saudara ke suatu tempat, ya, saudara tahu bis ini satu-satunya yang bisa membawa saudara ke suatu tempat dan saudara akan pergi ke suatu tempat itu, maka saudara tidak hanya tahu bahwa bis ini bisa membawa saya ke suatu tempat, tapi saya juga datang naik bis itu sehingga bis itu membawa saya meninggalkan tempat yang lama dan membawa saya kepada suatu tujuan, kepada suatu tempat. Demikian pula, kita tidak hanya cukup percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang berdosa, tetapi kita juga harus memiliki sebuah tindakan nyata. Itulah kita datang kepada Kristus, memberikan seluruh kehidupan kita untuk dibaharui oleh Kristus, dan kita tinggalkan kehidupan yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan melalui iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah saudara pelajaran pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Iman bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi juga disertai dengan sebuah tindakan nyata. Apa itu? Tinggalkan kehidupan kita yang lama dalam dosa, berhenti berbuat dosa, bertobat dan percaya kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa membawa kita untuk masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua, iman bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi juga disertai dengan sebuah tindakan yang nyata. Itulah melangkah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Melangkah. Bukan hanya sekedar percaya dengan sebuah kata-kata, tetapi juga melangkah. Mengikuti petunjuk firman Tuhan itu. Melangkah, mengimani bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Meskipun saat ini kita mungkin belum melihat seperti apa rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita, tetapi kita mau melangkah sesuai dengan petunjuk dan firman Tuhan, karena kita percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa rapuh, ya, karena Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa untuk menggenapkan janjinya dalam kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi mari kita juga melangkah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan.
Ketika Tuhan berkata, aku beserta dengan engkau. Ketika Tuhan berkata, aku hendak menjadi Tuhan dalam kehidupanmu dan memimpin engkau kepada rencanaku. Mari kita melangkah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan ini. Jangan lagi kita bersandar, bergantung kepada segala sesuatu yang kita punya. Jangan, tapi kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Inilah iman itu. Bukan hanya sekedar percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, tapi juga melangkah berdasarkan janji Tuhan itu. Melangkah berdasarkan petunjuk firman Tuhan itu. Nah saudara, mungkin ada banyak hal yang membuat kita meragukan janji Tuhan, bukan? Situasi dan pergumulan yang kita alami mungkin berusaha untuk menjebak kita kepada suatu pemikiran. Jangan-jangan Tuhan tidak bersama dengan saya. Jangan-jangan Tuhan tidak menyertai saya. Ya, jangan-jangan Tuhan lupa kepada saya. Atau jangan-jangan Tuhan sebenarnya tidak menyertai saya. Kalau kita membaca kisah Abraham selanjutnya, ketika dia melangkah untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan, melangkah sesuai dengan janji firman Tuhan itu, saudara, dia menemui banyak tantangan dan rintangan, bukan? Ya, tetapi Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan terus menopang Abraham. Tuhan terus membentuk Abraham. Sehingga pada akhirnya dia betul-betul dewasa di dalam imannya kepada Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara, apapun tantangan dan persoalan dan pergumulan yang saudara alami saat ini, peganglah janji Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Karena itulah yang meneguhkan iman kita untuk tetap melangkah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Untuk melangkah dengan berpegang kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Yang menarik saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Tetapi sampai matinya, Abraham tidak melihat janji Tuhan itu digenapi. Abraham hanya melihat bahwa ya, Tuhan memang berjanji akan menjadikan keturunannya besar. Tandanya dia memberikan Ishak. Ya, dia memberikan Ishak sesuai dengan janji Tuhan. Dan ia percaya meskipun tidak melihat, tetapi dia percaya. Dan janji Tuhan benar-benar digenapi dalam kehidupan Abraham. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, meskipun mungkin kita belum melihat penggenapan janji Tuhan, tetapi itu tidak membuat kita untuk mempercayai bahwa rencana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita melangkah berdasarkan petunjuk firman Tuhan. Mari kita melangkah dengan berpegang kepada janji firman Tuhan. Pelajaran yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah, mari kita mengajak keluarga kita untuk beriman kepada Tuhan. Ya. Mari kita ajak keluarga kita untuk mengenal Tuhan. Ya, mari kita sampaikan berita kepada keluarga kita bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, ada kepastian. Ya, jangan biarkan istri, suami, dan anak-anak kita tidak mengalami kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita beritakan kepada anggota keluarga kita. Mari kita juga ajak keluarga kita juga untuk beriman kepada Tuhan. Sehingga keluarga kita pada akhirnya menjadi keluarga yang percaya dan beriman kepada Kristus. Mungkinkah ada di antara saudara yang saat ini bergumul dengan suami, istri, anak-anak, ya, bergumul dengan sanak keluarga yang belum mengenal Kristus dan masih hidup dalam kegelapan dosa? Mari kita doakan mereka. Mohon kemurahan Tuhan juga dicurahkan kepada mereka. Sehingga mereka pun dipanggil Tuhan untuk mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Tapi mari kita juga memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Bahwa hanya di dalam Kristus ada kelepasan dari kuasa dosa, dari ikatan kutuk dosa, dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga mereka dilepaskan dari itu semua. Mari kita beritakan Kristus kepada mereka. Karena di dalam Kristus ada kelimpahan hidup. Di dalam Kristus ada jaminan kekal. Di dalam Kristus ada persekutuan kekal bersama dengan Allah. Mari kita ajak keluarga kita untuk beriman kepada Tuhan. Nah saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini.
iman dan tindakan. Mari kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita juga menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipimpin, dikendalikan, dituntun oleh Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan yang besar dan agung dalam kehidupan kita, yang semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali dan shalom.